Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan daras rutinitas pembelajaran kita, yaitu mengkaji dan menelaah surah-surah yang ada di juz 30 insyaallah ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini terlaksana kembali, tentu dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah dan juga berbagai kenikmatan yang melekat. Pada pagi hari ini kita semua bisa sampai pada pembahasan surah An-Nasr, yang dimana sebelumnya kita telah membahas surah-surah seperti surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, surah Al-Falaq, maupun surah Al-Lahab atau Al-Masad. Dan tentunya salawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman semua, insyaallah ta'ala kita akan mengenali sisi Arab balaghah dan juga tafsir surah An-Nasr. Ketahuilah bahwasanya surah An-Nasr ini surah An-Nasr ini dimulai dengan lafal idza jaa nasrullahi wal fath. Maka di situ ada kata-kata nasr, ya. Ada kata nasr. Maka oleh sebab itulah nama surat ini disebut atau dikatakan dengan surah An-Nasr. Yang nanti maknanya kata mufassir al-aun, yaitu pertolongan. Al-aunu minallah, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya juga itu adalah al-fath, ya. Al-fath itu apa? Kemenangan. Maka surat ini tentunya berkenaan dengan pertolongan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dengan adanya kemenangan yang besar bagi umat Islam, yaitu apa? Penaklukan kota Mekah, yang dahulunya kota Mekah itu dihuni, ditempati atau ditinggali oleh orang-orang kafir Quraisy pada masa jahiliyah. Kemudian kota Mekah itu terbuka karena ditaklukkannya kota Mekah oleh pasukan kaum muslimin. Dan surat ini juga dinamakan sebagai surat At-Tawdi', ya. Surat At-Tawdi'. Dan kalau kita lihat surat ini, ya, terdiri dari 3 ayat teman-teman semua, di mana awal ayatnya itu berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath. Jika apabila telah datang pertolongan nasru, yaitu nasrullah, itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wal fathu, dan juga kemenangan. Dan yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia itu masuk ke dalam agama Allah, afwaja itu nanti menjadi hal, teman-teman, mansub. Dalam keadaan apa? Berbondong-bondong, jamaat. Itu berkelompok-kelompok, langsung semuanya masuk. Karena sebelumnya apa? Orang-orang itu masuk ke dalam agama Islam, agama Allah itu apa? Satu person saja, sendiri-sendiri. Ya. Kemudian ayat terakhirnya itu ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tafsir ringkasnya apa? Setelah mendapatkan kemenangan, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk apa? Sabbih bihamdi rabbik, yaitu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga memohon ampunan. Karena apa? Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha menerima taubat. Ketahuilah surat ini merupakan surah, ya. Surah Madaniyah, ya. Ini menurut ijma' para ulama, Madaniyah. Maka hal ini mengisyaratkan penaklukan kota
Mekah, yaitu kemenangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas kaum musyrikin, di mana tersebarnya agama Islam ini ke seluruh penjuru Jazirah Arab pada saat itu. Ya. Dan ternyata surat ini juga menjadi kabar terkait dekatnya ajal bagi diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalamnya ini nanti ada juga perintah untuk selalu bertasbih, bertahmid, dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab turunnya ayat ini dilandasi dari hadis yang riwayatnya dari Ibnu Abbas, ya, sahabat yang sungguh luar biasa. Dan terekam pula di dalam kitab Sahih Bukhari, tepatnya pada nomor 4970, teman-teman semua. Halaman 939 pada kitab Sahih Bukhari yang kami miliki. Kitab Sahih Bukhari terbitan Darul Kutub Islamiyah Beirut, Darul Kutub Ilmiyah Beirut, Lebanon. Hadisnya itu, ya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, pernah suatu hari, yaitu Umar radhiyallahu taala anhu, mengumpulkanku dengan pahlawan perang Badar, ya, asyakhi Badrin. Faka'ana ba'dahum wajada fi nafsihi. Seakan salah seorang di antara mereka ada yang marah. Lantas suatu hari Umar mengumpulkan Ibnu Abbas dengan para pahlawan perang Badar. Ya. Ibnu Abbas pun berkata, aku tidak memahami maksud Umar memanggilku untuk kumpul dengan mereka saat itu. Melainkan ia ingin menunjukkan keutamaanku. Kemudian di saat itu pula Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ya, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala? Apa pendapat kalian? Apa yang enggak kalian katakan terkait firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nasr yang saya stabilokan kuning itu? Idza jaa nasrullahi wal fath. Telah datang pertolongan Allah dan juga kemenangan. Maka salah seorang di antara mereka, ya, menjawab, Allah memerintahkan kita untuk bertahmid dan beristighfar kepadanya. Umirna nahmadullaha wa nastaghfiruhu idza nusirna wa futiha alaina. Ini salah seorang di antara mereka, ya, ba'duhum, sebagian mereka menjawab demikian. Kami diperintahkan di mana kami harus memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga memohon ampun kepadanya. Idza nusirna, apabila kita telah ditolong, wa futiha alaina, dan kita telah diberikan kemenangan. Wa sakata ba'duhum, dan sebagian dari mereka itu terdiam. Falam yakul syai'an, dan tidak mengatakan sedikit pun, ya, sepatah kata pun tidak dikatakan kepada Umar. Maka Umar bin Khattab pun berkata kepada aku, ya, berbicara kepada Ibnu Abbas maksudnya. Apa yang dia katakan? Ya, faqala li, akadzaka taqulu ya Ibnu Abbas? Apakah demikian yang akan engkau katakan, wahai Ibnu Abbas? Tentu Ibnu Abbas menjawab apa? La, tidak. Qala, maka Umar mengatakan, fama taqul? Ya, ya. Lantas apa menurutmu? Ibnu Abbas menjawab, aku menjawab, ya, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, a'lamahu lahu. Itu surat ini turun merupakan isyarat akan dekatnya ajal dari Nabi kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah beritahukan, ya, Allah beritahukan, a'lamahu lahu, Allah beritahukan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, di mana qala, ya,
di mana beliau berbicara, bersabda, Idza jaa nasrullahi wal fath. Datangnya kemenangan dan penaklukan adalah tanda ajal beliau. Ya, makanya ketika turun ayat ini, Ibnu Abbas langsung berbicara kepada Nabi Muhammad. Iya, wadzalika alamatu ajalika. Dan demikian itu adalah tanda ajalmu. Nah, ini Nabi kita Muhammad SAW ya, menyampaikan hal ini ketika surat ini turun. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan memohon ampun kepadanya, sungguhnya dia adalah zat kana tawwaba, yang menerima segala taubat. Faqala Umar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, Ma a'lamu minha illa ma taqul. Aku tidak mengetahui dari tafsiran surah itu melainkan apa yang kamu katakan. Ya. Di sisi lain hadis ini menunjukkan kepada kita atas keutamaan siapa sahabat Ibnu Abbas. Di mana sahabat Ibnu Abbas merupakan sahabat yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Ya. Menjadi sahabat terbaik dalam penafsiran Al-Quranul Karim. Maka kalau teman-teman nanti baca tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir-tafsir yang di dalamnya itu banyak penukilan-penukilan tafsir dari sahabat, maka banyak sekali itu Ibnu Katsir menukilkan penjelasan-penjelasan yang dibawakan oleh siapa? Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan perlu diketahui juga bahwasanya surat ini merupakan surat yang terakhir diturunkan tepat pada Haji Wada'. Dan juga nanti setelah surat ini disusulkan satu ayat lagi yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum. Gitu. Ya. Berkenaan terkait waktu turunnya surat ini ada dua pendapat teman-teman semua. Ya. Waktu turunnya surah ini ada dua pendapat. Yang pertama, ketika Fathu Makkah, terjadi pada 2 tahun, pada tahun ke-8 di bulan Ramadan. Ya, 8. Nah, pendapat pertama, surat ini turun pada Fathu Makkah yang terjadi pada tahun ke-8 di bulan Ramadan, dan surat ini turun pada tahun ke-10. Begitu. Surat ini tahun ke-10 sedangkan Fathu Makkah di tahun ke-8 bulan Ramadan. Itu diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang dimana Nabi hidup selama 70 hari pasca turunnya surah ini. Kemudian beliau wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 10. Oleh karena itu dinamakan surah At-Tawdi'. Ya. Jadi surah Al-Asr ini ya disebut surah At-Tawdi', ya. At-Tawdi'. Kenapa? Artinya apa? Maksudnya apa? Yaitu perpisahan. Perpisahan Rasulullah SAW. Ya. Nah. Kemudian yang kedua. Pendapat yang kedua maksudnya, surah ini turun sebelum terjadinya Fathu Makkah. Kalau yang pertama kan setelah terjadinya Fathu Makkah ya. Fathu Makkah itu terjadi pada tahun ke-8, tepatnya di bulan Ramadan, maka surat ini turun tahun ke-10, 2 tahun setelahnya. Ya, di mana detik-detik Nabi ingin meninggalkan dunia. Begitu. Maka disebut surah At-Tawdi'. Tapi di pendapat kedua, surah ini turun sebelum terjadinya Fathu Makkah. Surah ini merupakan janji bagi Rasulullah SAW bahwa Allah akan menolong beliau untuk mengalahkan orang-orang kafir Mekah dan menaklukkan kota Mekah untuk beliau.
Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Qasas, ya, ayat 85. Al-Qasas ayat 85, Allah berfirman, Innalladzi faradu 'alaika al-Qur'ana la radduka ila ma'ad. Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Ya, sesungguhnya yang mewajibkan engkau Muhammad, ya, engkau wahai Muhammad, untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali, ya, ila ma'ad. La radduka ila ma'ad. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, idza jaa nasrullahi, menunjukkan waktu yang akan datang karena sesuatu yang telah terjadi tidak dikatakan idza. Perhatikan baik-baik. Idza, apabila, jika. Begitu. Nah, berdasarkan pendapat inilah pemberitahuan atau informasi penaklukan kota Mekah sebelumnya terjadi merupakan pemberitahuan atau informasi sesuatu yang gaib sebagai mukjizat, dan itu termasuk tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka dari dua pendapat ini, mana pendapat yang paling kuat yang harus kita pilih? Ya, maka tentu adalah yang pertama, teman-teman semua. Ya, dengan dalil perkataannya Ibnu Umar, surah ini turun di Mina. Ya, surat ini turun di Mina pada waktu haji wada, pada haji wada, haji terakhir, haji pertama dan terakhir. Kemudian turunlah ayat 3 surah Al-Maidah. Setelah satu surat ini, 3 ayat surah An-Nasr ini turun, langsung turunlah ayat terakhir, yaitu Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan juga nikmatku. Maka pasca turunnya kedua ayat tersebut, maksudnya ayat surat An-Nasr dan juga Al-Maidah ayat 3 tadi, ya, ada yang mengatakan Rasulullah SAW hidup 18 hari, kemudian meninggal, wafat, dan ada yang mengatakan masih hidup selama 80 hari. Kemudian nanti ada beberapa pendapat-pendapat yang lain, di mana hidup sebanyak 50 hari. Ya. Dan juga terkait ada perdebatan pula, apakah ayat terakhir itu adalah surah Al-Maidah ayat 3 yang tadi al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, itu nanti ada pembahasan yang panjang. Tapi terkait surat, para ulama sepakat. Ya, ini merupakan surat terakhir yang diturunkan di dalam Al-Quran. Karena ini dalilnya di Sahih Muslim dari Abdullah bin Abdillah al-Utbah Ibnu Abbas lagi. Ibnu Abbas berkata kepadaku, tahukah engkau akhir surah yang diturunkan dari Al-Quran? Ya. Ta'lamu akhir surati nazalat minal Quran, nazalat jami'an, yang dia turun itu secara sempurna. Maka aku menjawab, qultu na'am idza jaa nasrullahi wal fath, qala sadaqta. Masya Allah. Kemudian aku menjawab apa? Betul, iya, yaitu apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan Ibnu Abbas berkata, engkau benar, sadaqta. Hadis riwayat Muslim nomor 3024. Pada cetakan ini saya download di Waqf ya. Teman-teman nanti bisa tinjau dan cari PDF-nya di halaman sekian 2318. Dan juga di dalam
surah ini terdapat kabar gembira tentunya, bisyarah. Sebagaimana dikabarkan dan dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya halaman 1106. Ini tafsir satu jilid yang saya punya. Fi hadhihi surah al-karimah bisyaratun wa amrun li rasuli inda husuliha. Ya. Pada surat yang mulia ini terdapat apa? Bisyarah, yaitu kabar gembira, wa amrun li rasuli, dan juga perintah kepada rasulnya ketika munculnya surah ini. Maka kabar gembira itu apa? Kabar gembira apa? Fal bisyarah hiya al bisyarah bin nasrillahi li rasulih. Yaitu kabar gembira dengan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, itu Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa fatahu Makkah, dan juga dibukanya Makkah, dan juga masuknya manusia ya, fi dinillahi afwaja, ke dalam agama Allah itu secara berbondong-bondong. Nah, kita masuk kepada tafsiran ayat pertama. Sebelum itu kita analisis dari sisi i'rab. Idza apa maknanya nih? Ya. Nah, sebutannya gini teman-teman ya. Zorfun lima yustaqbalu minaz zaman. Tadommana mana syarti. Begitu. Dia adalah keterangan bagi sesuatu yang akan datang. Makanya tadi dikatakan, yang saya katakan apa? Karena ada idza menunjukkan apa? Itu yang akan datang. Belum terjadi. Begitu. Meskipun ja'a. Itu fi'il madi. Kata kerja yang dipakai setelahnya. Tapi karena ada idza, dia apa? Zorof, keterangan lima yustaqbalu minaz zaman. Yustaqbalu minaz zaman. Dan dia mencakup, meliputi makna syarat. Jika, makanya ya. Nah. Khafidu li syartihi mansubun bijawabih. Ya, dinasab dengan jawabnya. Ja'a di situ adalah fi'il madi. Kalau mau dilengkapi i'rabnya fi'lun madin mabniun alal fathi, karena fi'il madi itu mabni. Kemudian nasru, yang pertama kita harus tahu kedudukannya, karena itu menjadi sebab akhir kata nasru itu di domah. Oh, ternyata dia sebagai apa? Fa'il. Kalau fa'il marfu. Tinggal kita lengkapi saja bidomatin zahiratin. Nah, Allah di sini sebagai apa? Kita sebutnya lafzul jalalah atau ismul jalalah. Maka karena dia kasroh ya kan, lafal Allah ini kasroh, maka dia sebagai apa? Mudhof ilaih. Yang namanya mudhof ilaih apa? Majrur. Dan kalimat ja'a, nah ini ya pada mahalnya jar biidofati idza ilaiha, dengan disandarkannya idza kepadanya. Begitu. Ya. Dan jumlah idzaja, nah jumlah izaja ini dari izanya ya, bukan dari ja'anya. Dari izanya disebut dengan jumlah ibtidaiyah. Jumlah ibtidaiyah kemarin juga telah kita bahas. Itu kalimat yang ada apa namanya? Ya kalimat yang ada di awal. Gitu teman-teman semua ya. Wal fathu, wawunya atof. Fathunya ma'tuf. Ma'tuf berarti dia dihubungkan dengan kata sebelumnya. Dihubungkan kepada kata nasr, makanya dia dirofa pula. Tawabi'. Ya. Tawabi'. Nah, nasr, iza jaa nasrullah, nasr. Ya, ini adalah al-aun. Al-aun. Kata siapa? Al-Imam Al-Qurtubi. Ini dia Al-Jami' li Ahkamil Quran. Halaman 538. Makhuzun, yang diambil dari perkataan mereka, qad nasaral ghaitu al-ardha idza a'ana ala nabatiha. A'ana, menolong, tertolong. Ya, nabatiha, tumbuh-tumbuhannya. Al-aun itu pertolongan. Dan yang dimaksud dengan fathah di sini, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir maupun beberapa mufasir atau seluruh mufasir lainnya. Ya.
Sebagaimana dalam kitab Aisarut Tafasir, begitu ya. Itu adalah Fathu Makkah. Yang dimaksud di sini adalah Fathu Makkah. Qaulan wahidan, menjadi perkataan yang baku, udah betul. Ya. Maknanya demikian. Maka menurut Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, al-aun ialah pertolongan Allah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam saat berhadapan dengan siapa? Adu, musuh-musuhnya. Sehingga berhasil beliau menundukkan bangsa Arab semuanya dan berkuasa atas mereka, termasuk atas suku Quraisy, Hawazin dan suku-suku lainnya. Begitu ya. Nah, secara eksplisit tadi sudah dibahas pada sebelumnya, terdapat apa? Isyarah, kabar gembira dalam surah ini. Dan itu berkesinambungan maknanya ya. Kemenangan yang dimaksud. Baik, kita masuk ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ra'aita, wawnya ataf. Ra'aita di situ fi'il madi ra'ai ya, fi'lun madin mabniun ala sukun. Kenapa litisalihi bi ta'il fa'il? Karena dia bersambung dengan tak fa'il. Tafail, maka taknya di situ sebagai apa? Fa'il gitu. An-nasa di fathah ya jelas maf'ul bih mansub bi fathatin zahiratin. Dan jumlah ra'aita, perhatikan baik-baik di sini. Ya. Itu ma'tuf pada jumlah ja'a di ayat pertama, maka dia fi mahalli jarrin. Karena ja'a kan fi mahalli jarrin tadi ya. Dengan disandarkannya idza kepadanya. Mudhaf ilaih. Yadkhuluna ya. Yadkhuluna di sini sebagai fi'lun mudhari'un marfu. Karena ada wawu dan nun, ya, dia marfu'nya bisubutin nun. Karena kan fa'ilnya apa? Hum. Mereka, orang-orang, kembali kepada annas. Al-wawu, nah wawu yang ada di yadkhuluna itu fa'ilnya. Jumlah yadkhulu ini fi mahalli nasbin. Ya. Yadkhulu ini fi mahalli nasbin sebagai apa nih? Sebagai hal. Ya, sebagai hal. Hal dari apa? Hal dari nas. Nah, jadi hal itu nggak mesti isim, bisa juga kata kalimat seperti ini. Ya, menjelaskan keadaannya para manusia yang dilihat ya oleh Nabi Muhammad SAW. Yadkhuluna, mereka masuk ke dalam agama Allah. Fidi ini itu jar majrur yang muta'alliqnya tentu dengan kata kerja sebelumnya. Yadkhulun. Allah lafzul jalalah mudhaf ilaih kan kasrah ya kan majrur. Afwa jadi situ sebagai hal. Nah, ini hal yang berupa apa? Berupa isim mansubah ya kan. Nah, ini hal dari siapa? Dari fa'il. Fa'ilnya siapa? Fa'il yadkhulu. Gitu. Ke wawunya nih. Ke wawunya yadkhulu. Begitu teman-teman semua. Nah, terkait tafsirnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan dalam kitab tafsir beliau Juz Amma halaman 272 pada cetakan yang kami miliki, fotonya ada di sana. Apa di situ dikatakan? Jama'at ba'da an kanu yadkhuluna fihi afradan, ya kan? Maknanya adalah bahwa Rasulullah SAW itu melihat manusia masuk ke dalam masuk ke dalam agama Islam secara berkelompok. Setelah dahulu sebelumnya mereka itu masuk ke dalam agama Islam sendiri-sendiri, afrad. Ya. Di mana nanti pada sebagian mereka apa? Fi ba'dil ahwal, ya, mereka itu masuk dalam keadaan apa? Mukhtafiyan. Ya, sembunyi-sembunyi. Begitu teman-teman semua. Ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
Fa-nya di situ waqi'atun terletak pada jawab idza. Ya, idza yang pertama di ayat pertama. Sabbih jelas itu fil amr. Fa'il mustatir takdirnya anta. Dan jumlah fasabbih itu menjadi jawab syarat. Gairu jazim bihamdi jar wa majrur yang terikat dengan mahdhufi hal, ya, dengan penghapusan hal dari fa'il sabbih. Mutalabbisan bihamdi. Ya, itu takdirnya. Rabbika itu mudhaf ilaih majrur. Rabbika mudhaf ilaih majrur. Ya, ka-nya juga mudhaf ilaih, ya kan, fi mahalli jarrin maksudnya karena dia mabni. Ya, wastaghfiruh. Ya, wastaghfirhu. Al-wawu wawunya atof. Istaghfir itu ya, sama kayak sabbih itu fil amr, ya kan. Fa'ilnya anta. Dan ha di situ sebagai maf'ul bih yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, innahu kana tawwaba. Innahu di situ innanya adalah harfu taukidin wa nasbin, yaitu huruf yang berfungsi taukid menegaskan dan juga nasbin menasabkan. Hak yang nempel di sini adalah isim inna. Kana di situ adalah fi'il madin nasikh, nakis boleh. Ya, dan isimnya kana apa? Damir mustatir, takdirnya huwa. Tawaba ini khobarnya kah? Kana. Tawaba khobarnya kah? Kana. Maka khobarnya inna mana? Khobarnya inna. Nih, khobarnya inna adalah kana tawaba. Jumlah kana tawaba. Ya, jumlah kana tawaba fi mahali raf'in sebagai khobar inna wa jumlah innahu kana. Nah, ini disebut dengan jumlah ta'liliyah. Sebab ta'liliyah. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menerima taubat, semua taubat. Tafsiran dari ayat ini maknanya apa? Setelah mendapatkan kemenangan, Rasulullah SAW itu apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di sini fa'amarallahu rasulahu ayyashkurahu, ya, untuk mensyukuri atas nikmat tersebut, yaitu kemenangan yang telah Allah berikan tadi. Yusabbih bihamdih, ya, wa yastaghfiruh. Dan juga diperintahkan untuk memuji Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, teman-teman semua. Di mana seorang nabi saja yang maksum, yaitu Rasulullah SAW, masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memohon ampun kepada Allah. Yang dimana ini maknanya apa? Untuk mengistiqomahkan agar Rasulullah terus mengistiqomahkannya, meningkatkannya. Meskipun Rasulullah ini telah dijamin surga, lalu bagaimana dengan kita? Ya, menjadi pertanyaan tentunya. Maka dalam Sahih Bukhari, ya, hadisnya diriwayatkan dari istri beliau, istri Nabi Muhammad SAW, itu ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah turunnya surah ini, maksudnya setelah turunnya surah An-Nasr ini, ya beberapa hari kan menjelang beliau wafat, beliau melaksanakan sholat yang di dalam ruku dan sujudnya ada lafal-lafal subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma shalan nabiyyu shalatan ba'da an nazalat. Nabi itu tidaklah salat setelah apa namanya itu turun surah ini, yaitu idza ja nasrullah wafat, kecuali Nabi mengatakan fiha di dalam salatnya apa? Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci engkau Rabbana, Rabb kami, wa bihamdika,
ya, dan dengan memujimu, ya Allah, aghfirli, ampunilah aku. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah SAW yuksiru, memperbanyak ayyakula, yaitu apa? Membaca fi ruku'ihi wa sujudihi, di dalam rukuknya dan juga sujudnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ya. Karena keadaan ruku dan sujudlah itu menjadi keadaan seorang hamba itu dekat kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang keutamaan sujud dan juga ada pula keutamaan memperbanyak doa di dalam sujud, ya. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, di mana hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, apa kata Nabi? Aqrabu, ya, kita tulis boleh. Aqrabu ma yakunu, aqrabu ma yakunu al-'abdu, sedekat-dekatnya seorang hamba, min rabbihi, dari Rabb-nya, ya, dari Rabb-nya, wa huwa sajidun, wa huwa sajidun, fa aktsiru ad-du'a, kata Nabi Muhammad SAW, maka perbanyaklah doa, ya. Fa aktsiru ad-du'a. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, mungkin itu yang bisa kita dapatkan pada pagi hari ini. Ya. Ringkas 3 ayat yang sungguh luar biasa memberikan pemahaman kepada kita, ya, terkait peristiwa penaklukan kota Mekah, dan kita juga mengetahui informasi yang luar biasa, innahu kana tawwaba, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menerima taubat. Maka di dalam kehidupan dan hukum-hukum, surat ini menunjukkan segala nikmat dari Allah, mengharuskan ucapan syukur dan pujian kepada Allah yang patut mendapatkannya. Karena di antara nikmat paling agung yang diberikan kepada Nabi dan umat beliau adalah kemenangan atas musuh-musuh agama Islam dan penaklukan kota Mekah, yang merupakan itu adalah ibu kota orang-orang Arab pada saat itu. Kemudian oleh karena itu, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri surah ini dengan memerintahkan Nabi untuk memperbanyak salat dan tasbih kepada Allah. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Dan yang ketiga, agama Allah adalah agama Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran, kan inna dina indallahil Islam. Dan jumhur fuqaha yang keempat ini dan sebagian banyak para mutakallimin berpendapat, sesungguhnya imam, seorang muqallid, orang yang bertaklid adalah sah. Allah Subhanahu wa taala menghukumi sah iman orang-orang yang berbondong-bondong memeluk agama Islam tersebut. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu memerintahkan untuk bertasbih, lantas bertahmid, dan kemudian beristighfar. Ini menjadi urutan dalam zikir setelah sholat juga. Ya. Nah, perintah untuk berurusan dengan Sang Pencipta, yaitu tasbih dan tahmid lebih didahulukan. Subhanallah, subhanallah. Ya. Kemudian tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Baru istighfar, sembari membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah, astagfirullah,
Allahu Akbar. Dan ayat tersebut menunjukkan keutamaan tasbih dan tahmid yang terakhir, kan? Hingga keduanya mencukupi kewajiban Nabi Muhammad SAW dan umat beliau untuk mensyukuri nikmat pertolongan dan kemenangan. Dan tentunya yang ketujuh, para sahabat bersepakat bahwa surat ini menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah SAW. Karena ada sebuah riwayat yang mengatakan Nabi tatkala surat itu turun, Nabi Muhammad SAW berkhutbah dan bersabda, sungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara dunia dan bertemu dengannya setelah akhirat. Lantas hamba tersebut memilih untuk apa? Menemui Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mengetahui hal itu dengan dekatnya ajal Nabi. Karena perintah tasbih, tahmid, dan istighfar secara mutlak adalah dalil bahwa perintah menyampaikan dakwah telah sempurna. Hal itu mengharuskan beliau wafat. Luar biasa. Seandainya beliau tetap hidup setelah dakwah tersebut sempurna, pastilah beliau tidak akan membawa misi risalah lagi dan itu tidak boleh. Kemudian sesungguhnya perintah untuk beristighfar adalah peringatan dekatnya ajal Rasulullah SAW. Baik, mungkin itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Allahumma alimna wa yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum.